Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Nama saya Rina, seorang wanita biasa yang baru saja memulai karir di perusahaan besar sebagai sekretaris pribadi. Ini adalah kesempatan besar bagi saya, setelah berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan ini. Semua terlihat sangat menjanjikan, hingga saya bertemu dengan Bram, atasan saya yang membuat segala hal terasa rumit. Bram adalah seorang pria berusia sekitar 35 tahun, dengan penampilan yang tampan dan selalu berpakaian rapi. Wajahnya yang tajam, dengan mata coklat yang tajam, selalu tampak serius dan penuh wibawa. Namun, di balik sosok yang sangat profesional itu, ada sesuatu yang tidak bisa saya pungkiri, sesuatu yang membuat jantung saya berdebar setiap kali bertemu dengannya. Saya tahu bahwa seorang sekretaris harus menjaga jarak dengan atasannya, tidak terjebak dalam perasaan pribadi. Namun, semakin hari saya bekerja di samping Bram, semakin sulit untuk mengabaikan godaan perasaan itu. Hari pertama saya bekerja dengan Bram sangat mengesankan. Saat saya pertama kali masuk ke ruangannya untuk menyerahkan dokumen, Bram menatap saya dengan penuh perhatian. "Kamu Rina, kan?" katanya dengan suara yang dalam dan tenang. "Selamat datang di tim ini. Saya berharap kita bisa bekerja dengan baik bersama." Saya hanya bisa tersenyum kikuk, merasa canggung. Tak ada yang pernah mengatakan bahwa bekerja di kantor besar bisa begitu menegangkan. Apalagi bekerja langsung dengan seorang bos seperti Bram, yang selalu tampak serius dan tidak pernah terlihat kesulitan. Tapi ada satu hal yang tak bisa saya hindari. Setiap kali Bram berbicara, saya merasa seolah-olah seluruh tubuh saya merespons. Suaranya yang dalam, nada yang penuh wibawa, dan caranya memandang saya seolah membuat dunia berhenti sejenak. Meskipun saya berusaha keras untuk tetap profesional, saya bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di antara kami. Pujian yang tak terduga. Beberapa minggu setelah saya bekerja dengan Bram, hubungan kami tetap profesional. Meskipun ada banyak momen ketika saya merasa jantung saya berdegup lebih kencang dari yang seharusnya. Ada satu insiden yang mengubah segalanya, ketika Bram memberikan pujian padaku untuk pertama kalinya. Saat itu, saya sedang menyiapkan laporan yang cukup penting untuk presentasi besar yang akan dihadiri oleh klien. Saya bekerja dengan sangat keras, memastikan semuanya sempurna. Bram datang ke meja saya untuk melihat hasil pekerjaan saya, dan tatapannya yang tajam membuat saya sedikit gugup. "Rina, kamu bekerja sangat baik," katanya sambil menatap laporan yang saya susun. "Aku suka cara kamu menyajikan data ini. Sangat rapi dan mudah dipahami. Teruskan kerja bagusmu." Pujian itu datang seperti angin segar, namun juga terasa seperti beban. Senyum di wajah saya sedikit tertekuk karena rasa haru dan canggung yang datang bersamaan. Saya hanya bisa mengangguk, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berdebarnya hati saya. Saya terima kasih, Pak Bram," jawab saya dengan suara yang sedikit gemetar. Bram tersenyum tipis, dan saya merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pujian profesional. Matanya yang coklat itu menatapku dengan penuh perhatian, dan sesaat saya merasa dia melihat lebih dari sekadar seorang karyawan. Namun, saya segera menepis perasaan itu. Kami berada di tempat kerja, dan perasaan itu harus segera dilupakan. Kata-kata yang membuat jantung berdebar. Suatu hari, setelah jam kerja berakhir, Bram meminta saya untuk menemaninya dalam sebuah pertemuan dengan klien penting. Selesai pertemuan, kami berdua berjalan keluar dari gedung kantor bersama. Hanya ada kami berdua, dan suasana tiba-tiba terasa sangat berbeda, lebih intim. Saya merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Bram, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?" tanya saya, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang ada di udara. Bram berhenti berjalan sejenak dan menatap saya. "Rina, saya ingin kamu tahu satu hal," katanya dengan suara lembut yang membuat jantung saya berdebar. "Kamu sangat berharga bagi tim ini.
Aku menghargai kerja kerasmu, dan aku tahu kamu punya potensi yang luar biasa. Saya menelan ludah. Perasaan saya tiba-tiba menjadi campur aduk. Terima kasih, Pak. Jawab saya dengan suara pelan. Dia mendekat sedikit lebih dekat, dan saya bisa merasakan napasnya yang hangat. Tapi ada hal lain yang ingin aku katakan. Aku merasa kita bisa lebih dari sekadar rekan kerja, Rina. Saya terdiam. Ada ketegangan yang aneh di antara kami. Tidak hanya karena pernyataan yang tiba-tiba itu, tetapi karena cara Bram menatap saya, seolah dia ingin mengatakan lebih banyak, namun menahannya. Bram melanjutkan, "Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menghargai dirimu, lebih dari yang bisa aku katakan dengan kata-kata." Jantung saya hampir melompat keluar dari dada. Apa maksudnya dengan semua ini? Kami bekerja bersama, itu jelas. Tapi kalimat itu mengandung sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Dan itu membuat saya bingung. Ketegangan yang tak terelakkan. Beberapa hari setelah percakapan itu, ketegangan antara kami semakin terasa. Bram sering memanggil saya untuk bekerja lembur. Dan setiap kali kami bekerja bersama, saya merasa ada sesuatu yang mengalir di antara kami. Sebuah ketegangan yang sulit diungkapkan. Pada suatu malam, ketika kami sedang bekerja hingga larut malam, Bram tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat saya tersentak. "Rina, kamu pernah berpikir tentang kehidupanmu di luar kantor?"